Jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji rukun Islam kelima balik dari tanah suci. Tentu yang kita harapkan setelah balik dari tanah suci, seperti harapan pada umumnya, menjadi haji yang mabrur. Lalu apa sesungguhnya haji yang mabrur itu? Secara sederhana dapat dimaknai, haji mabrur itu adalah perubahan hidup menjadi lebih baik dari sebelum haji. Tidaklah berlebihan apabila saya memberikan ilustrasi dan contoh sederhana. Sebelum pergi menunaikan ibadah haji, baju kotor, ada noda, bau, dekil, kusut, kita bawa ke tanah suci. Di tanah suci kita laundry baju, isasai wajue, dibersihkan, dicuci dengan rapi, disetrika, dirapikan, kasih parfum putih sebersih-bersihnya. Lalu balik ke Indonesia, alhamdulillah, baju kita bawa ke tanah suci kotor, pulang ke tanah air, bajunya menjadi putih, bersih, harum. Itu sederhananya orang yang disebut mabrur. Yang namanya baju yang sudah putih bersih, ternyata nampak dia lebih gampang kotor daripada pakaian yang memang sudah kotor. Maknanya orang yang sudah haji sesungguhnya lebih gampang kelihatan dan dipermalukan aibnya apabila dia tidak melakukan perubahan. Ada nilai-nilai yang harus dibawa pulang. Satu, alhamdulillah, orang yang pergi menunaikan ibadah haji, utamanya haji pemerintah, itu kan ada yang disebut arba'in. Apa itu arba'in? Menunaikan sholat berjamaah 40 kali di Masjid Nabawi. Di mana kita tahu di Masjid Nabawi, satu kali sholat di Masjid Nabawi 1000 kali pakai sholat di Masjid Sudirman baru sama. Maknanya orang yang haji mabrur kalau pulang haji, alhamdulillah, tidak lagi sholat di rumahnya, tapi berusaha sholat di masjid. Itulah haji yang mabrur. Tapi sayang seribu sayang, kita lihat sendiri jamaah haji yang pulang paresai. Andai saja jamaah haji yang pulang ke Indonesia, dia tunaikan sholat jamaah seperti arba'in di Madinah, saya yakin masjid di rumah-rumah dekat rumah kita minimal 3 saf setiap 5 waktu. Tapi buktinya ada haji yang tidak datang ke masjid, dan tidak sedikit haji malah pulang haji tidak sembahyang. Inilah yang disebut dia hanya mencari gelar haji, tidak mencari perubahan hidup. Yang kedua, orang yang menunaikan ibadah haji, dia akan menyembelih binatang ketika tiba di masjid, ketika tiba di tanah suci, yang disebut berkurban. Semua jamaah haji Makkah berkurban. Tidaklah sampai daging dan darahnya kepada Allah. Yang sampai adalah sifat-sifat takwanya. Dan pesan moralnya menyembelih binatang adalah binatangnya kita sembelih, lehernya kita potong, darahnya kita keluarkan, dagingnya kita bagi-bagi, tapi nilai-nilai kehidupannya bagi yang berkurban satu, potong itu sifat-sifat binatang. Itu maknanya gerei sifat binatang di dirimu. Karena menurut Asbas Mahmud Al-Aqad, manusia adalah binatang yang punya adab dan akhlak. Jadi kalau manusia tidak punya adab dan akhlak, sesungguhnya dia binatang. Maka Allah menganjurkan kepada kita, potong itu sifat binatang di dirimu. Itulah makna Idul Kurban. Bukan hanya yang haji,
kita juga yang tiap tahun makaroba, potong kambing, potong sapi. Tapi kalau kau tidak potong sifat-sifat binatang yang ada dirimu, maka sesungguhnya kau tidak dapat apa-apa kecuali status sosial di dunia. Apa sifat binatang? Masih ingat kita waktu makaroba kemarin dekat rumah, 5 sapi, 4 diikat, 1 dipotong. Dipotong itu yang 1, yang 4 nah lihat-liaki itu temannya makan di rumput, dipotong di temannya asik makan rumput. Potong itu sifat yang kamu tidak punya tenggang rasa, tidak punya kepedulian. Potong. Lembutnya wana, jangankan orang lain, sepupunya saja, saudaranya saja dia tidak urus. Sesungguhnya tidak mendapat apa-apa kecuali status sosial. Itawah datang misedek haji, itawah itu jinu dapat tahu haji, itawah potong misedek sapi, itawah itu je kau dapat. Tapi kau tidak dapat nilai-nilai kehidupannya. Potong sapinya, potong sifat tidak pedulimu. Yang kedua, kita lihat itu binatang. Tahu monyet, coba kasih pisang, nah makan itu pak, penuhi mulutnya, kasih lagi pisang, nah tolak tidak, nah simpan di pipinya, kasih lagi, nah simpan di lehernya, kasih lagi, nah tolak, penuhi mulutnya, penuh pipina, penuh lehernya, kasih lagi, pegang tangan kanannya, kasih lagi tangan kirinya lagi, kasih lagi pesang kaki kanannya, kasih lagi kaki kirinya, penuh itu mulutnya, penuh tangannya, penuh kakinya, kasih lagi temannya, nah rebut, mabu aja, soko, serakah. Dan ini serakah pak lebih bahaya daripada seke. Punah seke jipa ndak mau diambil apa-apa nah, ndak mau nak kasih keluar. Nah bilang orang di kampungku, kikirian lah paku jambatan, itu pelit. Tapi serakah selain pelit, mangoa nak ambil tong haknya orang, hak na pegawai na kali bagaimana caranya supaya bisa anggap, haknya anak buahnya dia akali bagaimana supaya saya bisa ambil ini. Kalau tidak bisa saya ambil, tahan dulu gajinya supaya ada bunganya 1 hari. Itu sifat-sifat serakah seperti itu. Potong kalau kau berkurban. Mengoak, bertetangga, nah ambil tanahnya tetangganya, bikin pagar kalasi. Pertama kayunya di dalam, patoknya di luar. 1 tahun kemudian nak kasih keluar lagi patoknya, pagarnya lagi ini. 1 tahun begitu, 3 tahun bikin pagar, nambil tanahnya orang 1,5 meter. Sifat seperti itu potong. Yang ketiga itu sifat binatang. Sampai sekarang ini saya tidak pernah lihat ada sapi punya rasa malu. Saya kalau pergi antang, antri tong itu sapi jalan, tidak ada pakai baju. Artinya potong sifat makuras sirimu. Malu dong kalau kau sudah haji tidak sholat. Malu dong sudah haji mapaboting tapi melaksanakan yang tidak syariah. Malu dong kalau kita sudah mengaku Islam tapi kita punya perlakuan tidak islami di kantor. Itu tidak punya rasa malu. Potong itu. Ini sifat rasa malu ini pak mulai hilang. Coba lihat pejabat pak, tidak ada rasa malunya itu penjilat. Siap. Mana salah tuh siap. Kuras siri. Itu semua dipotong, sembelih. Sifat-sifat binatang seperti itu. Yang berikutnya,
karena waktu yang sangat terbatas. Menunaikan ibadah haji ada juga yang disebut melempar 3 jumroh. Itu sejarahnya kalau kita lihat, setan berusaha membujuk, menggoda Ibrahim agar tidak menunaikan sembelih anaknya. Ibrahim dia goda, setan berkata, Ibrahim, lihat itu anakmu lagi lucu-lucu dah, lama anak kau tunggu, masa kau mau potong? Ibrahim tidak banyak bicara, dia lempar. Setan, ishab ya lai, pergi kau setan, jangankan anakku, diriku juga saya potong kalau itu perintah Allah. Gagal goda Ibrahim, nah datangi istrinya, Hajar, masih mau bicara setan, dilempar juga sama Siti Hajar, jangan banyak bicara di situ. Dia datangi ke Ismail, baru mau bicara, dilempar juga sama Ismail. Itulah melempar jamrat, melempar 3 jumroh. Setan besar, setan tengah, setan kecil. 1 tugu, 7 batu, 3 tujuh, 3 hari. Itu simbol orang haji, dia menjadikan setan sebagai musuhnya. Sayang, pulang haji bersahabat lagi sama setan. Nah bilang, setan di sini nu lempar kak, di Makassar sekutu ki. Mana itu pulang haji bersahabat dengan setan? Pak, bapak-bapak kita orang Bugis bikin malu pulang haji, mau memamerkan segala-galanya, seperti orang menyambut supporter sepak bola, mapaka sirik-sirik. Sampaikan ke keluarga yang belum pulang, jangkau kasih malu-malu kita. Orang dulu kalau pergi tanah suci, Pak, saya masih kecil dulu, itu kalau pergi tanah suci keluarga, tiap malam Jumat barasanji orang, dia panggil pengurus masjid datang ke rumahnya berdoa. Mulai hilang itu semua. Orang dulu pergi tanah suci diantar dengan salawatan, pulang dijemput dengan salawatan. Pestanya bukan pesta hura-hura, tapi apa? Syukuran, memberi makan fakir miskin. Ini bikin spanduk, teriak-teriak kayak orang kesurupan. Padahal dia bilang haji. Sampaikan kepada keluarga kita yang menunaikan ibadah haji, soal dia terima atau tidak, dakwah bil haq telah kita lakukan. Dia mau laksanakan atau tidak, sudah kita dapat amal, sudah dinasihati. Itu namanya pergi tanah suci, dia hanya bikin haji konten. Pamer, padahal setan sifatnya sombong. Setan sifatnya pamer-pamer. Nah kalau kau lempar 3 jumrah, maknanya lempar itu sifat setan di dalam dirimu. Apalagi kalau kita pulang tanah suci, kita lihat, kita berharap setelah pulang tanah suci kita punya bawa itu. Salah satu wajib haji, apa wajib haji? Haji adalah wukuf di Arafah. Orang pergi tanah suci, biar dia sa'i, biar dia umroh, bermalam di Musdalifah, melempar 3 jumroh di Mina 3 hari, tapi tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Dan apa yang dilakukan di Arafah, mulai dari rakyat miskin, mulai yang haji undian, mulai yang hanya dihajikan karena dia miskin, sampai haji yang miliar-miliar, sama pakaiannya di hadapan Allah, ihram. Tidak bisa dibedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Tidak bisa dibedakan mana orang cerdas, mana orang bodoh. Tidak bisa dibedakan mana pejabat, mana rakyat jelata. Sama di hadapan Allah. Artinya, jangan kau sombong. Datang ke tanah suci, menghadap kepada Allah, pakai apa adanya. Itulah haji. Baru calon wali kota, caca. Oh malih. Baru caleg gagal, omah.
Jangan seperti itu, lempar semua, buang itu semua sifat-sifat seperti itu. Itulah haji. Bagi kita yang tidak punya, sudah mampu tapi tidak mendaftar ibadah haji dan mati, maknanya ada di mobilmu, rumahmu ratusan juta, ada depositomu di atas 50 juta, dan kamu wafat tidak daftar haji. Kata Nabi, dua matimu, mati kafir, mati fasik. Apa itu kafir? Di luar Islam. Apa itu fasik? Islam gimmick-gimmick, Islam pencitraan, itu namanya fasik. Maka saudaraku, daftar haji kalau Bapak sudah mampu. Soal kita sudah daftar ngantri, karena kita ngantri seperti di kampungku di Pinrang 35 tahun. Kalau Bapak punya anak SMA kah dia, SMP kah, dan Bapak punya tabungan, daripada dinikmati orang mah kredit di bank kita simpan, mending jadikan dia pendaftaran haji. Mudah-mudahan dia sarjana, keluar nomor undiannya, bisa menunaikan ibadah haji. Kalau Bapak sudah daftar, tiba ajal, Allah sudah tahu mendaftar maki, tapi belum keluar nomor antrian tak. Semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji, Allah lapangkan rezeki kita, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan fisik kita, bisa berkunjung ke Baitullah. Bagi kita yang sudah menunaikan ibadah haji, semoga nilai-nilai ritual tata cara pelaksanaan haji bisa kita amalkan sehingga kita mendapat predikat haji mabrur. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.